Mohon izin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Al-muhtaral mu'minin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, asatizah, wabil khusus sahibul bait atau sahibul hajah, yaitu Ibu Sofyan dan Ibu Tupik Widyastuti. Bapak Sofyan ya, mau bilang Ibu Sofyan jadinya biasanya Ibu Sofyan Ibu Tupik ya Bu ya. Pak Sofyan dan Butet Bu. Pak Sof dan Butut ya. Ini Pak Sof dan Butut. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati di sini yaitu Ketua Majelis Taklim, apa tuh di BKI itu namanya? At-Taqwa. Al-Mukarramah Ibu Ustazah Bu Lasman ya. Ketuanya ya Bu. Bu Ida Zuraida ya. Oh iya, Humaida. Lama Bu, nggak lupa. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim tim Qosidah Marawis, apa ini? Semua. Assalam. Tahu maksudnya Qosidah Marawis Hadroh apa Rebana semua. Assalam. Mbak Yus ya. Ibu Yusri. Dan ini dari timnya Bu Habibah. Apa Bu Habibah? Al-Habibana, Habibah Al-Habibana, yaitu Ibu Habibah, dan semua jamaah ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan izin saya. Alhamdulillah. Ibu RT ada Bu? Alhamdulillah. Mana Bu RT-nya ya? Didata dulu nih Bu RT, Bu RW. Alhamdulillah. Selalu sehat ya Bu. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada sisa usia kita. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan sehat walafiat, masih bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka tasyakuran walimatul urs, anak
Ananda Dede Rivaldi ST, putra kedua dari Bapak Ramli dan Ibu Sutira, dengan Ananda Ruri Aviana ST, putri kedua dari Bapak Sofyan dan Ibu Tutik Widya Stuti. Alhamdulillah. Insya Allah yang akan melaksanakan akad nikah besok pada hari Ahad tanggal 4 Oktober pukul 9 di kediaman mempelai putri. Ya Bu ya. Burung dara di pohon cemara. Ada nggak Bu? Ada. Burung nuri di pohon mangga. Ketika gadis ketemu sama jejaka, cinta bersemi sepanjang masa. Alhamdulillah. Amin. Semoga Ananda Dede dan Ruri ini setelah melangsungkan pernikahan hidupnya menjadi rukun, sakinah, mawaddah warahmah, segala sesuatu masalah dihadapi bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Sholawat teriring salam. Mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'itnya, dan kepada kita semua selaku umatnya sampai di akhir kiamat nanti. Amin. Allahumma. Pada acara hari ini yaitu tasakuran pengajian ya Ibu ya, dalam rangka Walimatul Urus. Di sini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berbahagia. Panas ya Bu? Yuk Bu sini, pindah sini Bu. Ya, tidak apa-apa. Malah bagus di sini. Ya, yang merasa kepanasan tidak sana. Haredam. Alhamdulillah. Dingin. Hari ini terang benderang ya Bu ya. Segala puji bagi Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga acara tasakuran Walimatul Urus ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Masih pandemi ya Bu ya? Masih. Kita mohon sama Allah, semoga virus ini segera hilang dari negeri kita, hilang dari dunia ini. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang selalu sehat, orang-orang calon penghuni surga, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, untuk menangkal virus yang sedang mewabah ini, dari dulu Rasulullah sudah memberikan pengetahuan. Insya Allah, jika ibu setiap hari dengan membaca Al-Quran, terlebih lagi surat Al-Baqarah, Bu, insya Allah itu akan bisa menghindarkan kita dari virus-virus atau wabah. Jadi kita sering-sering baca Al-Quran, Bu. Waktu yang utama atau mustajab dalam bacaan Al-Quran itu habis maghrib sama habis subuh. Dua waktu pergantian hari. Habis maghrib itu setelah terang benderang menuju malam, menuju gelap. Dan habis subuh di saat malam kita bangun tidur terlelap di malam hari menjelang pagi. Jadi dua waktu ini mustajab, Bu. Kalau kita rajin membaca Al-Quran untuk anak-anak kita yang masih sekolah pun itu bisa mencerdaskan otak. Ini sudah disurvei dan diteliti. Anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, bahkan kita pun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang rajin membaca Al-Quran di dua waktu ini, habis maghrib dan habis subuh, tingkat kecerdasannya lebih tinggi daripada yang tidak ngaji atau tidak baca Quran. Jadi yang anak-anak remaja, orang tua, kita kepengen sehat baca Al-Quran. Alhamdulillah pada acara pernikahan ini kita mengangkat tema rezeki setelah menikah. Rezeki setelah menikah. Ada yang takut nggak? Kok belum nikah sih? Belum kerja? Ada nggak Bu yang seperti itu? Kenapa sih nak? Kok belum nikah? Belum mapan? Ada nggak yang seperti itu? Kenapa kok belum nikah sih? Takut Bu. Takut
Kenapa? Takut nggak bisa ngasih makan, betul nggak? Padahal Allah itu sudah menjanjikan. Justru di saat sekarang, kalau kita merasakan yang masih bujang jejaka, ya, itu kok sulit dalam mencari pekerjaan, sulit dalam mencari nafkah. Bisa jadi menikah itu adalah jalan untuk membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu rezeki itu di dalam Al-Quran ada 8 macam, Bu. Ada 8. Yang pertama, Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita, yaitu yang sudah dijamin sama Allah. Di dalam Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatil ardi illa Allah. Tidak ada satupun binatang yang melata di dunia ini tanpa dikasih rizki oleh Allah. Harus yakin, Bu. Semut, cicak, bahkan binatang-binatang yang melata yang kita tidak tahu, itu semuanya sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Apalagi kita. Jadi jalan rizki ada 8. Pertama yaitu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan memberikan rizki kepada kita dari usaha kita. Ada yang jualan, Bu? Banyak ya. Kita jualan baju. Modalnya misalnya 1 juta. Habis semua. Dapat keuntungan 500.000. Jadi 1.500.000. Modal sekian, keuntungan dijual sekian, keuntungan sekian. Kita berusaha jual baju, jual makanan yang halal dengan jalan yang halal. Itu sesuai dengan yang kita usahakan. Wah, modal saya 100.000. Kalau habis semua dapatnya 150.000. Misalnya kalau jualan makanan. Kita berusaha, insya Allah Allah akan memberikan hasil rezeki sesuai yang kita usahakan. Jadi yang pertama rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua rezeki itu akan datang dari usaha kita. Kalau duduk manis di rumah kan yakin kita nanti akan ada rezeki, tapi nggak bergerak, hanya melihat memandang tetangga, waduh udah punya mobil baru dia, waduh rumahnya udah dibangun. Kita hanya mengandai-andai dan halu, ya nggak bakal dapat rezeki. Walaupun rizki sudah dijamin oleh Allah, tapi kita wajib untuk menjemputnya. Ya, jangan berharap wah kan sudah dijamin, pasti kita nanti duduk manis juga dapat. Ibu-ibu duduk manis, semangka datang, gitu nggak tuh? Rizki ini, snack datang, minuman datang, namanya rizki. Rizki dari apa? Bersilaturahmi. Ya Bu ya. Selanjutnya yaitu rizki itu dari kita sering bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ini rajin atau bersyukur, maka Allah itu akan menambahkan nikmat dan syukur itu. Jadi Bu, yang merasa kita nggak mampu, kita nggak cukup, kita selalu kurang, sebenarnya dari diri kita sendiri. Kalau kita pintar bersyukur, dapat semangka, alhamdulillah ya Allah, di panas-panas ini makan semangka enak banget sih. Alhamdulillah. Bersyukur makan nikmat yang kita makan dari buah semangka itu semakin manis. Alhamdulillah ya Allah, anak keluargaku, suamiku semuanya sehat. Bersyukur. Alhamdulillah. Dengan bersyukur maka Allah akan selalu memberikan kesehatan itu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa makan sehari-hari walaupun hanya ala kadarnya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kita rajin bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat dan syukur itu. Selanjutnya rezeki dari Allah itu termasuk nanti mempunyai anak. Rezeki karena punya anak. Zaman dulu pernah ada yang bilang gini ya Bu, banyak anak banyak rezeki, benar nggak Bu? Kalau diterapkan dalam sekarang benar nggak? Banyak anak banyak rezeki. Harus tetap bilang benar. Kenapa? Karena Allah itu akan menjamin setiap anak yang hadir, yang lahir sudah dikasih rezeki oleh Allah. Maka di situ pada zaman dulu itu kan suka membunuh anak-anaknya karena takut tidak bisa memberi makan, karena takut menjadi miskin.
Maka dari itu Allah berfirman, jangan kau bunuh anak-anakmu, karena sesungguhnya setiap anak itu membawa rizki. Anaknya 10, cukup bu rizkinya untuk 10. Banyak anak banyak rezeki, benar. Tergantung harus kita pinter-pinternya dalam bersyukur. Kalau kita rajin bersyukur, rizki akan semakin mengikuti kita. Tapi kalau kita kufur, kita nggak mau, udah punya motor masih kurang motornya cuma emek, pengen ninja. Udah punya ninja masih kurang lagi, pengen Fortuner. Selalu kurang, maka Allah akan menjadikan kurang karena kecukupan itu ada dalam diri kita. Kalau kita bersyukur, maka rezekinya semakin banyak. Selanjutnya yaitu rizki dari beristighfar. Dalam Quran surat An-Nur ayat 10. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafur. Beristighfarlah, mohon ampun sama Allah. Kita pernah mengalami paceklik, masa panas, masa kemarau bu? Semua kering, tanamannya nggak ada satupun yang tumbuh, rumput semuanya kering, panas kerontak. Beristighfar sama Allah, ya Allah, mohon ampun atas semua dosa. Dengan beristighfar maka Allah akan menurunkan hujan dari tempat-tempat yang kering itu nanti. Setelah turun hujan maka akan tumbuh berbagai macam tanaman yang akan bisa kita manfaatkan. Menanam padi, kita akan panen padi. Kita nanam semangka, panennya apa bu? Semangka. Walaupun begitu masih banyak nggak bu rumput-rumput ilalang yang mengganggu bu? Banyak. Kita menanam benih yang bagus aja kadang dikelilingi dengan yang kurang bagus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambahkan syukur. Beristighfar, maka Allah akan memberikan rezeki. Bersedekah, rizki dari bersedekah. Rizki tadi jalannya turunnya rizki ada 8. Yang pertama apa bu tadi bu? Sudah dijamin oleh Allah. Rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua, dari usaha, hasil usaha kita. Modal sekian, keuntungan sekian, ya itulah yang kita dapatkan sesuai dengan usaha kita. Yang ketiga apa bu? Awas, pelan-pelan. Dari Pekangin mbak, pekangin. bersyukur. Bersilaturahmi termasuk ini dari Oh, di sini. Terus Tuh, habisin. dengan beristighfar maka Allah akan memberikan rezeki. Selanjutnya bu, bersedekah. Ya udah. Maksud dari sedekah ini bukan hanya ada orang minta-minta kita kasih uang, itu sedekah. Tersenyum juga termasuk sedekah. Meminjami uang kepada tetangga atau yang membutuhkan itu juga sedekah. Tetapi hati-hati. Biasanya kalau udah dipinjemin susah baliknya. Betul nggak bu? Betul. Kalau pas pinjem kayaknya benar gitu ya bu ya. Mulai bude. Kayaknya manis banget ya bu ya. Tolong ya bu, nanti hari ini tanggal sekian saya bayar gini-gini. Sudah hari-harinya bu pura-pura gak kenal. Ketemu di jalan, ngumpet. Sudah saatnya ditagih, lupa. Disamperin, tutup semua pintu. Ditegur di jalan, marah-marah. Betul gak bu? Itu kodrat bu. Seperti itu tuh wajar. Tapi yo kalau lama-lama kurang ajar. Ya bu ya? Bagaimana nih caranya? Saya kan manusia biasa. Masa udah pinjam 5 tahun nggak dibayar-bayar? Orangnya kabur. Hutang harus dibayar. Karena spesial pun itu kalau ijab kabulnya hutang, pinjam akan tetap diminta sampai di akhir. Kalau ibu lah nanti di akhir kan tidak ada megang uang. Pakai apa membayarnya? Pakai
yang kita kumpulkan selama di dunia. Lebih parah lagi, Bu. Makanya kalau sekarang kita merasa punya hutang, gimana caranya? Kita harus berusaha untuk membayar. Susah Bu, lagi pandemi, mohon sama Allah yang mempunyai segalanya. Jangan ada niat kita punya, males banget, sebel saya sama dia, gak usah dibayar, biarin aja. Justru itu akan mempersulit kita nanti, Bu. Di akhirat nanti, Masya Allah. Orang akan berebut-rebut mengumpulkan pahala, ternyata kita tuh gak punya pahala. Kenapa? Saat dihisap, dibayar sama saya, diambilin pahalanya, hutangnya banyak. Ya, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Apalagi ghibah, Bu. Wah, ini bahaya banget. Dari dulu selalu paling ngetren, ya nggak, Bu? Kebanyakan orang tuh pada kepo. Kepo, ya Bu ya. Apa itu kepo, Bu? Pengen tahu aja. Ngelihatin status, ngintip-ngintip. Wih, baca semua status. Habis itu diobrolin. Tau nggak ini? Nah, nggak sadar, Bu, itu ghibah. Ghibah itu ibaratnya memakan bangkai saudara yang sudah mati. Tapi asik ya, Bu, ya asik. Kamu duduk setan semua ngeriung. Nah itu berarti setan-setan itu ya. Karena gak dikuasai oleh nafsu amarah. Ghibah itu memang saat kita kumpul enak banget terasa. Padahal semua dosa-dosa kita itu bertambah. Semua amalan kita bisa jadi langsung ditransfer ke orang yang kita omongin. Ya Bu ya. Ini lagi masih menyinggung masalah hutang. Hutang kalau nggak dibayar gimana ya Ustazah? Saya juga butuh uang. Pengen Bu, pengen kembali nggak uangnya? Tapi orangnya sudah meninggal, Bu. Gimana? Nggak ikhlas, nggak mau, saya ngapain itu ya? Kerja capek-capek dia pinjam baik-baik nggak mau bayar. Memang Bu, berat rasanya kalau kita mau mengikhlaskan sesuatu hasil jerih payah kita. Tetapi justru kunci suksesnya ada di situ. Kalau ibu mengikhlaskan semua lillahi ta'ala, ya Allah saya ikhlas, akan diganti oleh Allah, Bu, berlipat ganda. Tapi sulit Bu saja di hati kita, nggak kuat. Apalagi ngeliatin dia mereng-reng naik motor yang keren, kita aja ngontel. Nah, kita makan seadanya, dia foya-foya di restoran segala macam. Itu menyakiti hati orang yang meminjam. Maka dari itu kalau kita berhasil untuk bisa ikhlas, Allah akan menggantikan dengan lebih banyak lagi. Tapi ya memang kebanyakan ya Bu ya masih nggak ikhlas. Tapi kalau mau contoh, mau udah kepentak, udah nggak ada jalan lain Bu, mau digorok istilahnya nggak ada darahnya, orangnya nggak punya apa-apa, bener gitu ya, ikhlaskan. Enak banget ngomong ikhlaskan. Enak banget, kita perjuangan siang malam ngumpulin sedikit demi sedikit, dia pinjem udah kita kasihani, kita pinjemin, ngelunjak. Bukannya dibayar malah tambah sombong, ditagih marah-marah. Ini kebanyakan, tidak hanya di sini Bu, di semua tempat rata-rata seperti itu. Kita mohon sama Allah semoga dia diberikan hidayah, semoga dia mendapatkan taubatan nasuha. Semoga dia segera bertaubat. Semoga dia mau membayar hutang karena harus sadar. Tapi kita pun wajib mengingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan satu kali pun, maka nanti bisa dianggap itu kenapa hutangnya tidak mau ditagih. Kita tagih 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia sudah bilang nanti. Ternyata dia mengingkari, maka dia yang akan menanggung semua dosanya. Kita harus saling menasihati dalam hal kebaikan. Kalau dia tetap seperti itu, wallahu a'lam bishawab, kita biarkan aja. Ada lagi Bu, rizki dari Allah itu dari yang nggak disangka-sangka. Pernah nggak Bu mengalami itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nggak tahu, nggak disangka-sangka. Kita ketemu sama teman, kita ketemu sama itu, ternyata, ayo kita makan. Nah, diajak makan-makan. Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Nggak ada janjian, nggak ada niat. Ketemu langsung diajak makan. Dia senang banget ya. Cuma ditraktir sama ayam aja udah senang banget ya Bu. Apalagi dalam keadaan lapar, ya nggak? Ini anaknya luar biasa. Ya. Belum pernah Bu? Ayo, siapa yang mau? Nah, ini adalah rezeki yang nggak disangka-sangka.
Jadi Allah itu memang sudah menjadikan la tahsyid, tidak disangka-sangka, tidak menduga, tidak menyangka. Ada tetangga baru kita lah hari itu lagi capek bepergian, kita belum masak belum apa, capek badan kita, capek hati kita. Tetangga datang, assalamualaikum, duh ini lagi masak banyak nih, alhamdulillah. Ya, itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Setelah itu juga Bu, rezeki yang lain itu dari anak tadi sudah ya Bu ya. Banyak anak banyak rezeki. Jadi rezeki tadi jalannya ada 8. Pertama yaitu yang sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua apa Bu? Dari hasil usaha kita. Yang ketiga dari banyaknya kita beristighfar. Yang keempat dari anak. Kalau kita udah punya anak, gak usah khawatir Bu. Setiap anak membawa rezeki masing-masing. Jangan disumpahin Bu. Dasar kamu anak membawa sial. Oh gak boleh Bu. Kamu gara-gara kamu ini bapak jadi bangkrut, gak boleh Bu. Ya, harus introspeksi. Itu namanya ujian. Jangan menyalahkan anak karena setiap anak itu mempunyai fitrahnya masing-masing, mempunyai rezeki masing-masing. Udah berapa Bu tadi Bu? Dijamin Allah, usaha, bersyukur, istighfar, sedekah ya Bu ya, termasuk meminjami tetangga. Meminjami tangga tadi juga termasuk sedekah, nggak disangka-sangka anak, dan yang terakhir adalah dari rezeki dari setelah menikah. Kenapa ditaruh terakhir? Karena kita dalam acara walimatul urus. Allah sudah menjanjikan, sudah menjamin kalau kalian menikahlah wahai yang masih bujang. Kalau kamu mampu menikah, menikahlah. Enggak punya mas kawin. Apa Bu mas kawinnya? Pakai karet ya, janganlah Bu terlah. Sandal jepit, masya Allah. Rasul pernah sahabatnya mau menikah, enggak punya apa-apa. Akhirnya pakai apa Bu? Cincin dari besi. Boleh nggak Bu? Boleh kalau yang perempuannya ridho. Terus Bu, ada nih setelah menikah justru malah kalang kabut. Suami malah nganggur. Tadinya sukses nih Bu, sukses punya semua. Menikah, setelah menikah setahun 2 tahun bangkrut. Suaminya nganggur, nggak punya pekerjaan, bahkan istrinya yang harus ke TKW segala macam. Itu kenapa Bu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Bu? Salah niat. Niatnya ditata dulu. Kalau kita menikah niat karena Allah, insya Allah rezeki kita akan dicukupi. Maka dari itu disuruh menikah, yang mampu menikahlah. Budak-budak kalau zaman dulu masih ada budak ya Bu, mangkasa saya yang masih bujang menikah. Ibu-ibu nih jadi mak comblang nggak apa-apa Bu, dapat pahala dari jadi mak comblang Bu. Tapi mak comblang yang benar ya Bu ya. Mak comblang yang benar itu yang bagaimana? Mak comblang yang benar-benar memperkenalkan yang bujang dengan yang gadis atau janda dengan duda. Harus dicek kebenarannya. Benar nggak jangan-jangan janda bodoh? Benar nggak jangan-jangan duda bodoh? Bilangnya duda, ternyata anaknya di sana masih, istrinya masih ada 3 di sana. Bilangnya duda. Dicek dulu Bu. Kalau kita sudah niat lillahi ta'ala mencari ridho Allah, insya Allah yang saat itu miskin maka akan Allah turunkan rizki dari menikah itu. Menikah lillahi ta'ala, sesama-sama nggak punya, bismillah berusaha. Yang penting kalau laki-laki itu udah nikah, udah siap mau bekerja, insya Allah Allah akan memberikan rizkinya. Tapi kalau niatnya Bu, saya menikah nih, tapi malah tambah susah hidup saya. Kenapa? Tidak diridhoi sama orang tua. Ada nggak Bu yang hidupnya malah sengsara gara-gara nggak diridhoi orang tua? Ada, tapi orang tua yang bagaimana yang melarang anaknya ini karena apa? Ya, yang panas di sini aja Bu. Enggak. Orang tuanya anak itu mau menikah nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak bolehnya karena dia belum kerja, dia nggak punya apa-apa, dia keluarga orang miskin, itu yang nggak boleh Bu. Tetapi kalau orang tua melarang menikah anaknya si A dengan si B karena agama, nah dia agamanya non muslim, Bapak Ibu tidak setuju, anaknya itu membangkang Bu, tetap melaksanakan pernikahan, kawin lari katanya. Kalau hal seperti ini, itu jatuhnya tetap zina, karena tidak seiman. Rizkinya akan seret kenapa? Dari perbuatannya dia sendiri. Kalau orang tua melarang karena agama, anaknya
anaknya nurut, insya Allah nanti akan mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Atau yang calonnya tadi mendapatkan hidayah sehingga bisa masuk ke agama Islam. Jadi jangan khawatir ibu-ibu semua yang punya anak gadis, yang punya anak bujang, yang sudah cukup umur, yang sudah kepengen nikah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, Bu, pasti Allah akan memberikan rizkinya. Karena semua binatang yang hidup di dunia, walaupun itu hanya seekor semut pun, Allah sudah jamin rizkinya setiap hari. Apalagi kita manusia yang bisa berusaha. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Pastilah akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada anak yang merasa setelah menikah kok jadi sengsara, berarti nggak bener dong. Itu Quran surat An-Nur ayat 31 yang menyebutkan bahwa setelah menikah yang miskin akan dicukupkan. Nah tadi niat, dari niat kita, innamal a'malu bi niat. Kalau niat kita tadi dia kaya, wah aku mau dong sama dia karena dia kaya raya. Setelah itu dijatuhkan, ya itulah karena salah niat. Tapi kalau orang yang biasa aja dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah yang kurang justru menjadi cukup. Jadi kalau kita mengenal pengantin baru ya Bu ya, kalau kita melihat pengantin baru, kita introspeksi diri kita. Oh iya ya, dulu saya sama suami itu menikah nggak punya apa-apa, tetapi sekarang alhamdulillah punya anak, banyak rezekinya, bisa beli ina, itu namanya bersyukur. Alhamdulillah bisa punya rumah. Tadi kan ibu menikah udah punya rumah, udah punya semua belum? Belum. Menunjukkan bahwa memang setelah menikah itu maka Allah akan memberikan rezeki. Punya anak juga rezeki. Bu, bagaimana dengan yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi tidak punya anak? Sedangkan katanya kalau kita sudah meninggal itu kita mengharapkan doa dari anak yang soleh. Ada nggak Bu yang seperti itu? Ini mohon maaf nih, komandan saya nih dua-duanya ini letkol. Jadi suaminya adalah komandan di kesatuan saya, bapak istrinya itu komandan di Kodam. Sekarang hari ini lagi syukuran kolonel. Ada acara juga Bu di sini. Sudah berapa puluh tahun menikah belum dikasih keturunan sampai sekarang. Tetapi karirnya Bu luar biasa. Tanahnya di mana-mana, rumahnya megah. Kok bisa seperti itu ya? Karena memang setiap manusia itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam yang berbeda-beda. Ada yang sukses kaya raya nggak punya anak, betul nggak Bu? Ada yang anaknya banyak, hartanya kurang, ada nggak Bu? Ada yang udah sukses, karirnya yang malah turun. Jadi ujian itu berbeda-beda Bu, tidak boleh disamakan. Wah enak ya dia kerja cuma begitu aja punya mobil 5. Saya nggak dapat. Kalau ibu selalu bilang, oh saya kok nggak punya apa-apa, saya kok nggak bisa ya, saya kok kurang ya. Itu dari pikiran kita sendiri Bu. Jadi justru Allah itu tergantung bagaimana berprasangka kita. Kalau kita yakin ya Allah saya akan berusaha untuk anak-anak saya semoga sukses, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah, akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah dari semua masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita nggak yakin, masa sih siapa nanti yang bantuin saya bantuin dia tapi dia nggak pernah bantuin saya. Maka dari itu kalau kita membantu orang itu harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan kok itu sih aku kan suka bantuin kamu, kenapa kamu nggak pernah bantuin aku, katanya. Allah itu menjanjikan barang siapa yang membantu orang lain maka dia akan dibantu oleh orang lain. Jangan mengharapkan dari orang yang kita bantu. Wah, saya mau hajatan nih, dulu pas dia hajatan saya nyumbang 1 juta. Wah, nanti kalau saya hajatan pasti nanti dibayar 1 juta. Belum. Jangan mengharapkan hal itu. Sini Bu, kita Bu di depan saya. Jangan mengharapkan imbalan dari itu, karena Allah maha segalanya. Nanti Allah yang akan menggantikan. Ya, Bu. Nah, dengan pernikahan dua ini ada lagunya, udah tahu ya lagunya ya. Barokallah nih Babi bisa nyanyi ini lagu Barokallah.
Bisa nggak? Oh bisa. Ya maafin, dibantu maafin. Kita dengarkan dulu ya Bu ya. Kenapa sih orang kalau menikah kok menyanyikan baru kalau enggak? Ya. Siap. Alhamdulillah. Dari tadi mic-nya gangguan terus ya Bu. Ini lah kalau ayo. Barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum fi khairin. Barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum fi Alhamdulillah ya, ternyata bisa juga ya. Latihan Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah profesional ya. Alhamdulillah dikasih tahunya gimana mau latihan. Alhamdulillah Bu ya, bagus. Berarti udah siap tayang di mana-mana ya. Sudah siap go internasional. Internasional dari DKI ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini saya belum pernah nih mendengarkan ininya dari Bu Habibah nih, timnya nih. Hadrohnya. Nah, oh ada dong. Buntung. Yang dibuntung yang ibu. Oh iya, itu dulu ya. Oh iya. Tapi barengan ya dulu ada Maralis ada. Tapi kita udah selesai, Ustaz baru datang. Oh, Jadi iya. belum belum sempat deh. Tapi pas itu iya deh ngikutin, iya. Insyaallah. Ya, insya Allah, amin. Semoga kita semua selalu sehat ya Bu ya. Oke, siap. Apa ada caranya? Anak saya nanti kalau naik kuda aja. Dari hitam soalnya belum naik kuda, ntar kalau ke taman. Iya, alhamdulillah kemarin ini Bu, anak saya itu masih 3 tahun. Keluar masuk rumah sakit dari kecil ini ceritanya. Saya nggak tahu ternyata dia itu kimosis ya Bu ya. Tahu kimosis ya Bu? Itu kulitnya tuh terlalu rapat. Makanya di ajaran agama kita ini luar biasa loh Bu. Disunahkan untuk bersih hitam itu lebih kecil lebih baik. Memang sebenarnya dalam Al-Quran itu 7 hari. Tega nggak Bu anak lahir 7 hari sunat yang laki-laki? Kita yang nggak tega, padahal sebenarnya nggak apa-apa loh Bu. Justru lebih kecil itu sel kulit sel apa ya? Sel-selnya itu akan cepat tumbuh dan anak itu nggak merasakan sakit. Cuma kita yang merasa kasihan nggak tega. Padahal bagus Bu, 7 hari itu sekalian akikah, sekalian potong rambut itu hitam. Dulu saya juga mau praktek, aduh kayaknya gimana. Anak saya tuh kecil dari lahir divonis healthy, udah dibawa ke dokter bedah berulang kali, nggak jadi, itu udah hilang. Kok sering sakit dalam 1 tahun, setiap tahun tuh hampir sering dirawat di rumah sakit. Baru kemarin dokternya bilang, wah ini kayaknya kimosis. Penyakitnya sama Bu, bakteri, virus bakteri. Ya. Asar Bu. Asal ajan. Udah jam 3. Jam 3 Bu. Oh nggak kelihatan. Kita akhiri aja ya Bu ya. Apa ada dulu? Oh iya. Memang sekarang asalnya cepat ya Bu. Apa mungkin karena saya tidak terasa. Ibu-ibu. Nah itu ternyata kalau anak dari kecil segera dihitam itu bisa menghilangkan berbagai macam penyakit. Nah itu anak saya kena infeksi bakteri itu ternyata dari kulupnya, titik itu Bu ya. Kalau anak masih kecil cowok ini kan kalau cebok atau itu dibersihin ya, dibuka. Itu saya nggak tahu karena saya kan baru punya anak laki-laki juga dari pertama. Ibu saya sudah meninggal, nggak ada yang ngasih tahu dulu kalau cebok begini nggak tahu. Ternyata itu kulupnya rapat Bu. Sembuhnya itu harus segera dihitam. Kata dokter. Setelah saya tahu langsung tuh dari rawat di rumah sakit langsung segera nyari. Kalau ke rumah sakit kan di Hermina ya Bu. Kan memang kalau hitam tidak ada yang didukung sama BPJS. Itu kalau penyakit kayak gitu Bu, itu jatuhnya bisa sampai 4,5 juta. Akhirnya saya bawa ke rumah hitam. Ya lumayan kalau dengan penyakit tingkat kesulitannya dan memang susah. Saya melihat saat di hitam itu susah banget Bu untuk dilepas dan di apa ya Bu ya, didedel ya dibuka. Makanya ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya memang kalau di Jawa tuh udah gede-gede tuh baru 13 tahun baru selesai. Sampai bingung ini yang naik kuda yang mana? Kalau di sana kan musim kan ya apa tuh? Anaknya belum mau. Orang tuanya harus pintar-pintar memberikan penjelasan kepada anak yang belum mau dihitam.
dikasih tahu Bu. Jangan tuh, kakak lagi. Anak-anak, kalau kamu mau segera hitam itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau kamu sudah dihitam, itu kamu bisa jadi imam loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, karena waktu sudah sore ya. Intinya tadi yang masalah kita, nanti Ibu silakan bertanya atau boleh ke Japri atau WA saya, boleh nggak apa-apa Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena setiap kata dari saya kalau ada yang salah datangnya dari saya. Kurang lebihnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita berdoa dulu ya, berdoa sekali.